Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ramadan itu indah. Masih semangat ya menjalankan ibadah puasanya? Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada hari ini kita akan membahas Ramadan bulan Taubat. Tentunya setiap manusia tidak luput dari kesalahan ya. Di momen bulan suci Ramadan ini, nah pas banget nih, mari kita memperbaiki kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Lebih lengkapnya, kita langsung saja dengarkan tausiah dari Ustadz Abdul Haris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, tidak terasa hari ini kita sudah masuk pada hari ke-9 di bulan Ramadan tahun 1443 Hijriah. Kita selalu berdoa semoga kita selalu diberikan keistiqomahan, diberikan kesehatan dalam menjalankan ibadah puasa dan juga ibadah-ibadah yang lain di bulan suci Ramadan ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah dan juga Mbak Aura, sebagaimana kita tahu bahwa manusia itu adalah ladangnya salah dan lupa, atau tempatnya salah dan lupa. Al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Maka dari itu kita sebagai manusia yang mungkin sering melakukan kesalahan, maka sebaik-baiknya orang yang bersalah adalah orang yang meminta ampun atau meminta maaf atau bertaubat dari segala kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita sebagai manusia pasti pernah bersalah, baik kepada Tuhan kita, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kepada sesama manusia. Maka momen datangnya bulan Ramadan ini harus kita manfaatkan dengan baik. Sebagaimana kita tahu bahwa Ramadan adalah bulan dibukanya pintu rahmat dan ampunan. Dibuka selebar-lebarnya oleh Allah bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang meminta maaf, meminta ampun kepadanya, Allah akan ampuni segala dosanya. Dan juga di bulan Ramadan ini Allah juga membelenggu setan dan menutup rapat-rapat pintu neraka. Maka dari itu kita harus manfaatkan bulan Ramadan ini untuk bertaubat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Maka kita harus bersegera untuk meminta maaf kepada Allah. Dengan apa? Dengan taubatan nasuha. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya taubat. Dalam artian, taubat kita itu tidak dibuat main-main. Sekali bertaubat, tidak akan melakukan hal lagi. Ya. Jadi yang dikatakan taubatan nasuha itu adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita memohon ampun kepada Allah dan berjanji tidak akan melakukan satu perbuatan maksiat itu lagi. Taubatan nasuha yang pertama yang harus kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah, yaitu dengan banyak mengucapkan istighfar, ya. Astaghfirullahaladzim. Sebagaimana ayat Al-Quran yang tadi Ustaz sampaikan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan bersegeralah kamu menuju ampunan Tuhanmu, karena Allah itu Maha Pengampun. Kemudian di bulan Ramadan ini, dengan kita memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah,
juga dibarengi atau diimbangi dengan memperbanyak amal ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Seperti ibadah puasa dan juga ibadah sunnah-sunnah yang lain. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, Inna Ramadhana syahruf taradillah azza wa jalla siyamahu. Wa inni sanantu lil muslimin qiyamahu. Sungguhnya di bulan Ramadan ini adalah bulan Allah mewajibkan kepada para manusia atau orang muslim untuk berpuasa. Dan Rasulullah mensunnahkan di bulan puasa ini untuk qiyamul lail, qiyamahu, menghidupkan malam di bulan Ramadan, yaitu dengan qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Ya seperti sholat tahajud, sholat hajat. Intinya kita di bulan Ramadan itu pada malam hari, biasanya kita tahu Mbak Aura, pada malam hari kita isi dengan tadarus. Setelah tadarus, kemudian mungkin kita isi dengan sholat hajat. Nanti di waktu jam sekitar 1:30 atau 1:30 kita bangun untuk makan sahur, maka itu juga kita isi, jangan hanya makan sahur saja, kita tambah dengan sholat tahajud, ya. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan. Di malam hari kita manfaatkan malam hari kita itu untuk bermunajat kepada Allah dengan sholat tahajud, dengan ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, orang taubatan nasuha, yang dikatakan taubatan nasuha itu adalah tidak melakukan perbuatan yang pernah kita lakukan, yaitu dari kesalahan. Jangan sampai kita melakukan kesalahan itu lagi. Idal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu faulaika atubu alaihim wa anat tawwabur rahim. Allah bersabda itu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 160. Orang yang bertaubat itu adalah orang yang mengadakan perbaikan, kata Allah. Wa aslahu. Ya, melakukan perbaikan atas kesalahannya itu. Artinya tidak melakukan lagi. Satu contoh, di bulan Ramadan mungkin kita pernah tidak sholat. Atau sholatnya tidak lengkap misalnya. Satu hari kita diwajibkan sholat 5 waktu. Kita hanya sholat biasanya 2 kali, 3 kali. Ya. Maka ketika kita mengucapkan kata taubat atau mengikrarkan kita untuk taubat kepada Allah, bertakwa atau tidak bertaubat kepada Allah, itu artinya kita harus dan wajib tidak boleh melakukan apa yang menjadi larangan Allah itu lagi. Kemudian mungkin selain dosa kita kepada Allah, kita pernah berdosa kepada sesama manusia, kepada sesama saudara kita. Maka jangan sampai kita melakukan hal itu lagi. Ya, di bulan Ramadan ini adalah momen. Dosa ada 2 macam. Dosa kita langsung kepada Allah, ada dosa kita sesama manusia. Ketika dosa kepada Allah, maka meminta ampun. Minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar, tidak melakukan dosa itu lagi. Yang kedua, dosa kepada manusia, kepada sesama manusia. Ya, itu adalah hakul adam. Ya. Hubungannya dengan hakul adam itu adalah ketika kita mempunyai kesalahan terhadap sesama kita, kepada saudara kita, maka kita harus minta maaf juga kepada seorang tersebut. Tidak hanya istighfar kepada Allah saja. Allah tidak akan mengampuni dosa kita atau tidak akan memaafkan kesalahan orang tersebut kepada orang yang lain kecuali dia meminta maaf dulu terhadap orang yang pernah disalah itu. Terhadap orang yang pernah mungkin dizalimi oleh dia. Nah, maka dari itu di bulan Ramadan ini adalah momen kita untuk memperbaiki diri kita. Baik dosa kita kepada Allah maupun dosa kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslahu fa innallaha yatubu 'alaihi innallaha ghafurur rahim." Barang siapa yang bertaubat min ba'di dzulmihi, setelah melakukan kezaliman, maka sungguhnya Allah akan menerima taubatnya. Innallaha tawwabur rahim. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha pengampun. Artinya ketika kita bertaubat tidak usah ragu
apakah taubat saya diterima? Nah, terkadang ada dalam pikiran kita itu taubat saya diterima atau tidak ya. Iya. Ya. Itu tidak usah ragu. Jadi siapa istaghfiru rabbakum innahu kana ghafar. Minta ampunlah kamu kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengampuni dosanya. Dan Mbak Aura, tidak ada kata terlambat untuk taubat. Ustaz pernah dapat cerita pada zaman dahulu ada seseorang bisa dikatakan pembunuh ya, atau penjahat lah ya. Penjahat, dia sudah membunuh sekitar 99 orang. Membunuh 99 orang, kemudian dia ingin taubat. Jadi ini orang ini sudah ahli pembunuh. 99 orang dia bunuh. Kemudian dia datang kepada seorang kiai, dia tanya, "Ya, wahai kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. Apakah kira-kira kalau saya taubat itu Allah menerima taubat saya?" Kata kiai tersebut, "Tidak mungkin, kamu sudah membunuh 99 orang kok minta ampun." Nah, akhirnya orang ini sudah ingin bertaubat dengan hati yang kuat, kok malah dimentahkan oleh kiai. Tidak bisa, kamu tetap akan masuk neraka, tidak mungkin diampuni dosa kamu. Karena sudah 99 orang yang dibunuh. Akhirnya dia juga mungkin merasa tersinggung, jadi kiai itu dibunuh juga. Akhirnya genap 100. Setelah 100, dia membunuh 100 orang, itu masih tidak luntur sedikit pun keinginan dia untuk taubat. Masih tetap ingin taubat dia. Dia datang lagi ke satu kiai yang lain. Dia datang, tanya lagi, "Kiai, saya ini sudah membunuh 99 orang. Saya ingin bertaubat. Kemarin saya datang ke Kiai A, kemudian tanya, saya apakah taubat saya ini diterima oleh Allah ya Kiai?" Kata Kiai tersebut, "Tidak. Maka saya bunuh juga Kiai. Saya genapkan 100. Nah, sekarang saya tanya pada Kiai, kira-kira taubat saya ini diampuni gak oleh Allah?" Kiai itu mikir, kalau ini saya jawab tidak, saya mati juga ini. Akhirnya Kiai mengatakan, diampuni. Pasti diterima oleh Allah. Karena Kiai mikir, urusan diampuni atau tidak itu urusan Allah. Itu hak prerogatif Allah. Kita tidak usah ikut campur. Yang penting kita minta ampun kepada Allah. Urusan diampuni atau tidak itu urusan Allah. Maka Kiai itu mengatakan, kalau kamu pengen taubat, ikuti saran saya. Akhirnya dia mendengarkan saran Kiai itu. Apa saran Kiai itu? Sekarang kamu pergi ke satu gunung. Ada satu gunung di sana. Pergi ke sana, kemudian gunakan sisa hidupmu ini hanya beribadah kepada Allah. Jangan melakukan hal yang lain. Ibadah, 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 dan baca istighfar. Jangan melakukan perbuatan itu lagi, kata Kiai tersebut. Akhirnya dia berangkatlah, seorang penjahat itu, dengan niat yang kuat untuk bertaubat. Sampai kira-kira di tengah jalan, seorang penjahat itu dicabut nyawanya oleh malaikat. Mati dia sebelum taubat. Tapi sudah ada keinginan untuk bertaubat. Akhirnya si penjahat itu menjadi rebutan malaikat antara malaikat surga dan neraka. Malaikat neraka bilang, ini bagian saya. Kenapa? Karena sudah membunuh 100 orang. Ini wajib masuk neraka. Kata malaikat yang surga, penjaga surga, ini bagian saya. Karena dia sudah ada niat untuk bertaubat. Akhirnya keputusan dari Allah, kata Allah, silakan dihitung jarak tempat dia meninggal dengan tempat yang mau dituju untuk bertaubat, dan tempat dia meninggal dengan tempat terakhir dia membunuh orang, dia bermaksiat kepada Allah. Kalau dia lebih dekat kepada tempat yang dituju untuk bertaubat, maka dia masuk surga. Jika dia lebih dekat dengan tempat dia terakhir membunuh orang atau terakhir bermaksiat kepada Allah, maka dia masuk neraka. Maka diukurlah jaraknya, ternyata lebih dekat dengan gunung yang akan dituju oleh orang tersebut untuk bertaubat kepada Allah. Kata Allah, masukkan dia kepada surga.
dari pelajaran ini, dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa tidak ada kata terlambat untuk bertaubat. Jadi para hadirin, para saudara-saudaraku semuanya, urusan diampuni atau tidak itu adalah urusan Allah. Tapi tugas kita adalah yaitu memperbaiki diri kita, tidak melakukan perbuatan jelek itu, tidak melakukan perbuatan yang jelek atau yang dilarang oleh Allah, karena ini sudah janji Allah. Ya. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kepada Allah, kepada Tuhanmu, maka Allah akan mengampuni. Maka dari itu ketika kita punya kesalahan baik kepada Allah, baik kepada sesama manusia, baiknya di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan berikutnya kita perbaiki diri kita, kita bersihkan diri kita untuk dengan memohon ampun, mohon maaf kepada Allah dan juga kepada saudara-saudara kita yang mungkin pernah kita zalimi. Mungkin itu saja Mbak Aura dan juga saudara-saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, untuk selalu membersihkan hati kita dari kesalahan dan juga dosa. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, Ramadan itu indah. Alhamdulillah ya, semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Haris dapat bermanfaat. Amin, amin ya robbal alamin. Tiada kata terlambat untuk bertaubat. Ramadan itu indah. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.